Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel YouTube dari sahambagus.co.id. Nah, pada sore hari ini kita masih di Kopi Kopti di lantai 2 nih. AC-nya cukup dingin, tapi semoga dinginnya AC ini semakin menghangatkan diskusi kita, Pak Yai ya. Nah, sore hari ini Pak Yai kita mau bicara soal tentang analisis dan prediksi emiten INET yang potensi naiknya bisa 5 kali lipat, diprediksi 5 kali lipat di 2026 nanti. Nah, Pak Yai, ini minggu ini nih Pak Yai, pergerakannya pergerakannya cukup fenomenal. Selain bumi adalah emiten yang sedang kita bahas ini, emiten INET. Ya. Emiten teknologi ini naik dari Rp285 di tanggal 5 November, dan kemarin tanggal 14 November ditutup di 510. Ya. Kenaikannya hampir 500%. Nah, sebenarnya ini fenomena apa sih Pak ya yang terjadi? Nah, silakan Pak Kiai Saham Bagus, Bapak Ahmad Angkel untuk menjawab fenomena ini kayak apa. Silakan. Ya, mungkin relatif sedikit ya, kenaikannya itu 100% ya, dari tanggal 5 November sampai dengan 14 November itu naik 100% ya. 100%. Nah, apa yang menyebabkan ini? Jadi ceritanya si INET ini sedang melakukan ekspansi. Jadi dia mau ekspansi di daerah Jawa, Bali, Batam, kemudian dengan Kalimantan sebagai penyedia internet berbasis fiber optik 7G, jadi yang paling cepat ya. Nah, kerjasamanya dengan Wifi, dengan PT Sur Teknologi. Nah, si INET ini butuh pendanaan lagi untuk proyek ini, makanya kemudian ngeluarin saham baru atau right issue. Nah, itu dia right issue-nya itu di harga Rp250 gitu ya. Dan logikanya kalau right issue-nya ini pengen ditebus oleh investor lama maupun oleh investor baru, maka harganya harus dinaikkan lebih dari 250 ini. Karena kalau harganya sama ya ngapain beli right issue, mending saham biasa aja gitu. Jadi untuk right issue memang harga harus dinaikkan agar itu cukup menarik bagi investor lama untuk nambah muatan lagi, istilahnya gitu. Makanya kemudian setelah kita mendengar adanya right issue itu langsung kita minta teman-teman komunitas saham bagus untuk langsung buy. Nah, selain karena right issue Pak Kiai, ini faktor apa aja nih? Faktor lainnya sebagai pendorong kenaikannya apa saja? Karena selain right issue kan banyak emiten yang melakukan hal serupa, ya kan? Tapi nggak naik, nggak kayak INET nih. Ya, jadi INET ini yang menarik itu adalah tadi itu bahwa kenaikannya itu kenaikannya itu harus lebih tinggi daripada harga right issue-nya 250. Kemudian right issue itu penggunaannya boleh macam-macam. Ada yang untuk nambah kapasitas pabrik atau produksi, ada yang untuk nembelin atau menambal kerugian operasional karena mungkin dia butuh lagi biaya OPEX, operational expenditure. Kemudian ada juga right issue itu yang untuk menebus utang, bayar utang ke vendor atau ke kreditor kan gitu kan. Nah, sejelek-jeleknya right issue itu adalah yang tujuannya untuk membayar hutang. Kemudian yang jelek kedua itu adalah untuk menambah biaya operasional. Yang paling bagus itu memang right issue itu untuk menambah capital expenditure atau untuk menambah permodalan untuk proyek baru, sehingga diharapkan dengan nambahnya right issue itu kedepannya akan berbalik menjadi penambahan pendapatan dan laba gitu ya. Berarti yang dilakukan sama INET inline sama itu tadi ya? Ya, yang dilakukan INET ini adalah right issue untuk menambah capek, kemudian dari capek itu nanti dapat
pelanggan lebih banyak lagi, dapat subscriber fee-nya dari layanan internet dia yang fiber optik ya, berarti jumlah pelanggan dia bakal membesar. Setelah membesar berarti pendapatannya naik, labanya ikut naik, earning per share-nya buat investor tambah naik, dan kemudian dividennya akan naik, dan akhirnya harga sahamnya akan ikutan terbang. Seperti itu. Mantap. Jadi ini Pak Kiai masih sering sampaikan Pak Kiai ini di Saham Bagus. Nah, apakah ini tuh juga bisa sampai nanti di harga 2000 Pak ya? Iya betul. Kenapa saya memprediksi INET itu sampai di 2000 ya? Yang pertama adalah ketika saya memprediksi 500, orang tidak percaya. Jadi pada saat saya bilang INET bakal sampai 500, itu pun banyak orang yang di sosmed, yang di TikTok itu membuli saya, masa INET bisa sampai 500, wong ini aja 200 saja ngap-ngapan kan gitu kan. Dan akhirnya terbukti kan hari ini sampai 510 lebih kan gitu kan. Nah kemudian kenapa kemudian saya memprediksi lagi setelah 500 tembus, saya prediksi tembus 2000. Ceritanya begini teman-teman, jadi saya baca sendiri dari keterangannya dari INET dan juga dari prospektusnya right issue itu, bahwa right issue ini akan meningkatkan kapasitas pendapatan menjadi 5 kalinya. Jadi pendapatannya bakal naik 5 kali, kemudian labanya juga akan naik 5 kali. Itu minimal ya. Minimal ya, karena salah satunya itu dia menggunakan kabel laut ya. Untuk yang di Bali itu dia bahkan nyambungin kabel laut dari Jawa ke Bali. Luar biasa. Kemudian dia nyambungin dari Singapura ke Batam, bayangin. Nah, jadi dia ngambilnya itu dari dari Singapura kan gitu kan. Nah, dan backupnya nggak main-main, yaitu WiFi yang memang rajanya telco sekarang. Jadi raja telco baru ya. WiFi ini akan menjadi raja keempat. Karena ada Telkom, ada Indosat, ada Excel. Nah, yang keempat itu WiFi. Jadi sinerginya itu memang luar biasa dengan WiFi atau PT Sur Teknologi ini gitu loh, yang punyanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo ini gitu loh. Jadi angka prediksi saya memang mungkin bagi sebagian teman-teman agak mustahil ya. Mustahil nih sampai 2000 ya, nanti sampai 2000. Nanti dibuktikan aja. Ya, tapi untuk mencapai 2000 itu ya kemudian tidak terus mulus gitu. Pasti 500, turun 600 dikit, turun lagi ke 500, nanti 700, turun lagi ke 600 dikit. Jadi dia higher high sampai kemudian nanti sampai 5.000. Dan itu kapan kan kamu pertanyaan kapan kan? Ini kira-kira? Ya kira-kira Q1, Q2 paling lambat Juli lah 2026 sepertinya. Karena diprediksi selesainya infrastruktur itu sekitar bulan-bulan awal Q1 2026 udah selesai. Kan WiFi ini right isunya terakhirnya nanti tanggal 25 bulan ini ya. Setelah itu dapat duitnya langsung digeber proyeknya, kemudian bulan Januari itu sudah mulai dia dapat pendapatan. Jadi kalau dapat pendapatan berarti laporan keuangan yang paling bagus nanti di Q2 atau sekitar bulan Juli-Juni di 2024. 2026. 2024 kok malah mundur ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yai atas prediksi-prediksinya. Semoga ini jadi acuan dan juga jadi bahan pertimbangan ya untuk para trader dalam trading di pekan depan. Dan ini juga sejalan teman-teman. Kalau teman-teman lihat nanti attachment di sini, Anda bisa lihat grafiknya, dan juga investor asing juga masih pegang untuk saham INET ini. Jadi besok mungkin di hari Senin ya tanggal 17 itu juga mungkin masih akan naik INET-nya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman trader. Ini prediksi ini hanya sebagai bagian daripada tambahan informasi Pak ya, bukan sebagai acuan, tapi paling tidak ada referensi lah untuk trading di pekan depan. Tetap stay tune di sahambagus.co.id dan official YouTube
di Gosip Pasar sahambagus.co.id. Terima kasih dan cuan terus investor retail Indonesia. Salam cuan. Saham bagus, saham bagus.